terdengar Pak Amir ya? Kedengaran, kedengaran. Ya, makasih yang pertama Pak Hamid yang sangat saya hormati. Terima kasih bisa hadir ini Pak Hamid di forum yang berisi semua generasi muda ini. Saya terima kasih teman-teman yang sudah diundang. Jadi, terima kasih Pak Ami atas kesempatannya untuk sharing, dan teman-teman dari Kemendikbud, saya lihat dari Kemenak, ada dari berbagai lembaga di samping Bappenas, teman-teman dari inovasi dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pak Ami, izin saya share sekilas menyampaikan beberapa hal yang mudah-mudahan merupakan kelanjutan dari yang dibahas oleh Pak Hamid. Jadi Pak, dan ini paling menarik di periode ini Pak Ami, ini pengalaman mungkin saya, mungkin juga Pak Hamid. Dalam 20 tahun terakhir ini ada dua hal yang paling unik, tidak pernah terjadi sebelumnya. Yang pertama adalah tahun ini dan mungkin 2 tahun terakhir kita punya 3 kurikulum minimal yang ada di sekolah. Dalam konteks kurikulum yang resmi dari nasional Pak Ami. Itu 2013 berjalan, bahkan yang kedua refine 2013, yang ketiga mungkin juga sebagai sekolah sudah menerapkan kurikulum merdeka. Jadi yang diminta Pak Ami dalam konteks 20 tahun ini sangat menarik, karena itu kesan pertama. Ini pertama kali Pak Ami, biasanya memang selisipan atau phasing out kurikulum lama ke baru, dan itu hanya ada 2 kurikulum berlaku di sekolah. Jadi kali ini minimal ada 3 yang resmi secara nasional. Yang kedua Pak Ami, yang paling menarik juga Pak Hamid ya, kurikulum yang paling banyak terjadi revisi dalam perjalanan adalah 2013 juga. Ini juga dari saya masuk Dikbud itu jarang kurikulum berlaku ini sedemikian sering dilakukan proses revisi, dan ada versi 2016, ada 2018, dan kemudian di refine lagi. Ini menarik Pak Ami ya. Tapi tadi Pak Ami menyampaikan data PISA kok fluktuatif. Nah, saya ingin beri catatan bukan ahli kurikulum, ini Pak Hamid nanti yang kurikulum. Nah, kalau saya mengelompokkan dari para pakar, Pak Ami kan 2003, walaupun ada yang nyebut nanti 2004, 2006 itu sama Pak. Itu Undang-Undang Sisdiknas sudah ada, dan memang kita sebut standar bis kurikulum berbasis standar, dan kurikulum yang paling kentara sebelumnya, nanti Pak Hamdasan lebih hafal ini. 758494 lebih kita sebut objektif bis kurikulum dari pendekatan berbasis tujuan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus. Ini sangat betul-betul implementasi pendekatan Bloom. Sebelum 75, barangkali para ahli sering menyebut, ya waktu itu yang paling penting tadi Pak Andi menyebutkan subjek bis lah. Ada mata kuliah disiplin bis yang kita ajarkan, itu kita pahami karena belum ajak ya secara sistem pendidikan kita. Tapi yang saya ingin sampaikan di dalam judul yang diminta oleh Pak Ami dari 2003 sampai sekarang 20 tahun, itu sebenarnya undang-undangnya masih sama Pak Ami. Dan basisnya masih standar bis. Nah, standar bis ini itu tidak lain adalah kompetensi bis. Ya, kalau orang bilang standar bis is kompetensi bis. Dan kalau kompetensi bis itu by definition sebenarnya kita paham kompetensi menjadi patokan utama di ujung, dan kita paham juga kompetensi goes beyond knowledge content. Jadi kontennya tetap ada, tetapi jauh bukan hanya konten. Dan inilah sebenarnya rule yang muncul di Undang-Undang Sisdiknas 2003 yang masih berlaku sampai sekarang. Walaupun ada 8 standar, itu waktu ditanya oleh Pak Mendikbud waktu itu apa standar yang harus dibuat pertama, saya bilang ya standar kompetensi lulusan. Jadi
SKL induk dari semua dan semua arahkan untuk mencapai kompetensi ini. Nah, yang juga ingin saya sampaikan, banyak ini beberapa kalau kita cek kompetensi BIS apa, selalu learner center, adaptif pada kebutuhan, dan intinya standar BIS itu arahkan semua hal untuk mencapai kompetensi atau learning outcome. Itu intinya. Nah, ini Pak Ami, kalau kita cermati waktu itu, ingin mengubah paradigma, ini paling tidak diniatkan oleh Dikbud dan saya di Dikbud waktu itu, ingin mengubah paradigma dari input driven education policy. Selama ini kalau disebut mau perbaikan pendidikan, ya pikirannya apa input yang harus kita investasikan, baru proses, baru lihat outputnya. Di standar BIS kita tahu berangkat dari outcome, dari kompetensi. Baru kita bertanya proses apa untuk mencapai kompetensi, kan? Baru setelah itu input apa yang diperlukan. Nah, paradigma inilah yang sebenarnya mewarnai Undang-Undang Sisdiknas dan kurikulum 2003 dilahirkan berbarengan. Penyiapannya juga berbarengan oleh Dikbud. Jadi, saya ingin memotret beberapa catatan kami. Ini mungkin untuk kita semua ya, dalam 20 tahun itu kenapa begitu fluktuatif di hasil dan kenapa juga begitu terlalu banyak hal-hal yang diotak-atik di kurikulum dalam 20 tahun terakhir. Mari kita lihat tiga babakan kurikulum, beberapa catatan komparatif saya. Yang pertama, Bapak Ibu, penekanannya itu banyak, tapi saya ingin menulis beberapa saja. 2003 itu jelas kompetensi ini pertama kali kita beralih dari objektif BIS ke kompetensi BIS. Jadi kita ingin kompetensi diletakkan sebagai pertama, dan itu learning harus terjadi kompetensi BIS. Pendekatan dan metode silahkan bervariasi, beri ruang pada guru untuk keragaman siswa. Di 2003 memasukkan TIK sebagai subjek. Itu juga catatan sejarah yang waktu itu kita antisipasi terhadap abad 21 yang dunia digital. Tapi 2013 kurikulum ini Pak Ami diniatkan penguatan karakter. Terus ada tematik integratif terutama di SD. Yang paling juga bagi guru berat itu ada yang disebut penerapan discovery skill-nya daya. Ini dari ilmu manajemen ditarik-tarik ke ilmu pendidikan. Saya tidak tahu, tapi saya tahu dayanya ilmu manajemen. Penekanan pada aspek sikap sampai guru juga penilaiannya bingung karena terlalu dikuantitatifkan dan kemudian diubah. Tapi TIK dari sini hilang. Jadi ini menarik argumen waktu TIK hilang. Dan kurikulum ini mengalami perubahan paling banyak, termasuk ada beberapa hal yang teknis, ada beberapa yang lebih substantif diubah. Nah, kurikulum Merdeka yang sedang dalam proses ini, kelihatannya sebagian yang saya tangkap penguatan literasi numerasi, ini baru dalam sejarah kurikulum meletakkan project based activities 20%. Saya tidak tahu nanti nasib guru bagaimana mengelola 20% waktunya nih Pak Hamid untuk project based activities. Ini menarik. Nanti kita lihat. Fokus pada materi esensial niatnya. Kemudian IPA IPS di SD ditarik menjadi satu kesatuan. Ini balik ke mungkin kurikulum 84 atau waktu itu manusia dan lingkungan itu satu. Lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Pelajaran informatika dibalikin lagi. Jadi dalam 20 tahun itu udah terlihat dari penekanan aja terjadi keragaman bolak-balik, itu TIK muncul, TIK hilang, TIK muncul. Ini satu Pak. Dan mungkin banyak hal yang bisa didalami oleh teman-teman ya dari penekanan kurikulum. Yang kedua, di sistem persekolahan secara besaran tidak diubah. Ingat bahwa kurikulum itu adalah implementasi dari sebuah sistem. Dan spesifik untuk dasar menengah sistem persekolahan. Jadi sistem persekolahan ini direfleksikan oleh kurikulum. Kalau datang ke sebuah negara ingin tahu sistem persekolahan, yaitu persis sistem kurikulumnya. Kita tidak banyak mengubah dalam 20 tahun di hal-hal pokok, dari SD sampai SMA, SMK, MAK, ini relatif sama. Struktur persekolahan kita tidak diubah, tapi penjurusan mengalami fluktuasi. Penjurusan SMA di 2003 itu di kelas 11.
Jadi diberi nafas SMA setahun untuk orientasi. 2013 ke kelas 10. Ini betapa pusing. Orang tua, anak begitu suruh masuk langsung suruh milih jurusan apa. Kurikulum Merdeka dibalikin lagi tuh ke kurikulum yang 2003 dimulai kelas 11. Jadi lagi-lagi ada inkonsistensi lagi, Pak. Jadi kita ini bolak-balik aja gini otak-atik. Nah, tahap di kurikulum Merdeka saya lihat tahapan kurikulum dibuat dalam 6 fase. Tapi pertanyaannya apakah fase ini psychological development atau dikaitkan konten tadi, memang konten ini juga ada kaitan dengan content developmental stage, kita tidak tahu. Tapi hanya SD dibagi 3 pilihan, yang biasanya lower and upper ini dibagi 3. Jadi mungkin ada lower, ada middle, dan ada upper primary school. Tapi saya tidak tahu juga apakah ada argumen lain. Dan sementara mungkin di atasnya SMP 1, SMA dibikin misalnya 2. Tapi ini menarik, ada tahapan. Dan ini apakah ada pendekatan khusus kenapa memiliki 6 tahapan? Jadi ada yang konsistensi di penjurusan, tapi besaran dari struktur persekolahan tidak diubah nih, Pak. Ini jadi tidak ada yang dasar tapi dibuat aktif di persekolahan dalam lingkup SMA. Nah, yang ketiga, penjurusan, kalau saya lihat di kurikulum 2003, sederhana, kelanjutan sebelumnya IPA IPS Bahasa. Di kurikulum 2013 masih sama. Nah, yang baru ini menawarkan alternatif, ya, MIPA, mungkin ini mirip STEM atau yang lain, matematik juga ditekankan, IPS, Bahasa dan Budaya, ada vokasi karya kreatif. Ini bukan vokasi dalam makna yang SFK. Untuk sekolah tertentu kan ada sekolah kita yang olahraga. Jadi ini dari sisi peminatan lebih adaptif terhadap variasi dan dimungkinkan kombinasi dari 2 pilihan. Ini menurut saya hal yang baru. Dan proses pengajaran bisa blocking, bisa juga reguler dengan waktu yang berjalan secara sekuensial. Ini dibuka. Jadi ini mungkin hal yang menarik di kurikulum Merdeka. Nah, yang berikutnya, otonomi pedagogis. Kompetensi based kurikulum itu diniatkan tadi adanya otonomi pedagogis di sekolah dan guru. Mari kita lihat 3 kurikulum ini. Kurikulum 2003 itu eksplisit menyebut dengan 2006 ada KTSP. Bahwa yang punya implementasi kurikulum itu di sekolah. Silakan Anda merancang kurikulum dalam definisi untuk implementasi di sekolah. Dan saya tidak melihat kurikulum 2013 nih Pak. Jadi ini mirip balik ke sebelum 2003. Jadi sangat menjadi satu rigid, kurikulum ini menjadi patokan. Nah, di kurikulum Merdeka balik lagi tuh, yang KTSP diberi nama baru saya lihat. Kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi kita memang naik turun. Jadi kalau bisa naik turun, saya lihat inkonsistensi terjadi dalam 20 tahun. Jadi kita tuh maju mundur. Jadi ini saya tidak tahu argumen tentu 2013 dan kenapa dibalikan ada kajian. Tapi menarik hanya dalam 20 tahun ini kita udah bolak-balik. Jadi kalau hal yang tidak konsisten. kalau bisa di dalam kurikulum 2013 itu tetap KTSP. Ada peraturan menterinya. Ya, cuma tidak dibunyikan sebagai satu kesatuan itu Pak. Jadi beda dengan yang 2003 dan Merdeka. Jadi kita tuh tidak menemukan guru itu langsung menghilangkan aja tuh, KTSP. Jadi ini makanya saya beri tanda tanya apakah implisit gitu Pak. Tapi yang 23 dan Merdeka ini eksplisit. Aturannya eksplisit dan bahkan modelnya adalah model kurikulum 2006 yang dipakai. Iya. Peraturan menterinya nomor 82. Oke, nanti kita coba lihat ya. Karena guru itu menangkapnya di 2 ini, di ujung yang sekarang. Nah, yang berikutnya di ujian akhir, kita tahu juga semua, Pak. Ini juga tidak konsisten kan kata lihat. 2003 ujian akhir nasional, acuannya kurikulum.
2013 ini PPSNP diubah-ubah, ada USBN, kemudian ada ujian berbasis komputer, mulai tadi Pak Ami juga menyampaikan. Nah, ini berbasis kurikulum sama. Kemudian kurikulum merdeka ada asesmen nasional, tapi yang diukur literasi numerasi dia bukan kurikulum base. Ini pertanyaan juga, apakah bisa dijelaskan logika dan argumen apa sehingga kurikulum berjalan sendiri dan asesmen ini literasi numerasi. Dan sekolah saya kira mulai bertanya mungkin kenapa asesmen nasional tidak di-attach terhadap kurikulum. Merupakan dua hal. Dan ini juga tidak ada kaitan dengan local progression dari kurikulum yang dicapai anak. Ini saya kira catatan yang saya lihat bisa menarik apakah ada argumen lain. Dan ujian sekolah ada, tetapi lagi-lagi tidak diberi payung yang sangat kokoh saya lihat. Mungkin Dikbud masih belum terlalu firm untuk mengeluarkan peraturan yang sangat kokoh. Jadi ada inkonsistensi di dalam 20 tahun juga. Dan classroom-based assessment seperti Pak Hamid tadi sampaikan, kita itu tidak diarahkan ke mastery learning untuk melihat learning progress. Dan learning progress ini tujuannya ke SKL. Jadi kita kurang menekankan area classroom-based assessment. Ya, guru tetap menilai, tapi dia tidak dalam konteks melihat learning progress atau mastery learning. Ini juga hal yang saya amati dari luar, sekali lagi ini tidak dalam, kalau orang dalam mungkin bisa lebih tajam Pak. Nah, yang berikutnya saya lihat ke pengembangan buku. Saya ingat 2003 kita pertama kali membuat buku karena buku survei buku teks yang diberikan oleh Kemendikbud waktu banyak tidak dipakai di sekolah. Dan lahir otonomi, lahir reformasi. Jadi kita silahkan siapa mau mengembangkan buku, tapi BSNP menilai untuk layak tidaknya buku ini diberlakukan di sekolah. 2013 begitu kurikulum keluar, saya ingat karena saya beberapa kali rapatkan langsung menyiapkan buku Dikbud. Jadi dia menjadi terpusat dan nyaris peraturan 2017 belakangan juga undang-undang itu agak membatasi gerak swasta untuk buku teks. Jadi ini keparalel dengan Merdeka sehingga Undang-Undang 2017 tentang buku itu didominasi buku teks itu pemerintah dan saya kira Badan Standar menilai buku ini. Jadi yang menjadi learning resources juga agak diganggu. Jadi sebenarnya mau kemana Indonesia paradigmnya untuk learning resources ini? Apakah dibuka sesuai dengan nafas demokrasi juga agar ini terjadi kompetensi sehat? Pemerintah hal-hal pokok mana yang harus ditulis sendiri dan mana yang dikembangkan oleh publik ini menjadi pertanyaan dan saya kira mungkin ke depan akan jauh lebih dahsyat karena buku dalam basis IT atau digital akan masuk lebih keras. Jadi ini apakah pemerintah seberapa membuka ruang ini? Buku dalam buku teks dalam undang-undang perbukuan itu sangat-sangat terasa didominasinya oleh pemerintah. Baru kita sedikit aja bahwa dia boleh swasta dalam beberapa kasus, tapi peran itu berada di pemerintah. Dan ini berlawanan dengan arah di 2003. Nah, oleh karenanya saya ingin menutup dengan catatan ini aja kami untuk bahan diskusi dan catatan terakhir kita 20 tahun ini kebijakan kurikulum dan yang lainnya itu inkonsisten, baik regulatori, banyak dia tidak mengacu ke regulatori regulation di atasnya juga tidak konsisten. Antara desain dengan implementation juga tidak banyak kita cermati. Pak Hamid tadi menyampaikan kurikulum itu good by design, tapi juga harus good by implementation. Dan ini tantangan kita itu terlalu capek di desain dan kurang banyak melakukan continuous improvement terhadap dokumen sambil diimplementasikan. Kurikulum ini sering tidak dikembangkan dengan evidence. Ini tadi saya pertanyakan kalau membuat fase apa dasarnya, kalau dibuat tematik waktu itu apakah dia sudah seperti apa beberapa contoh negara dan guru bingung yang diujinya apakah tema atau yang diujinya itu balik ke dalam materi yang dia ingat sebelumnya.
Nah, terlihat sekali tidak ada unified approach terhadap kurikulum learning assessment dalam satu kebijakan. Jadi harusnya nafasnya satu. Jadi waktu mengeluarkan itu harus bareng. Saya tidak melihat di struktur persekolahan juga Pak Ami, harapan dunia dan SDG misalnya eksplisit. Sekarang pendidikan vokasi itu juga harus diberikan hal-hal dasar pada semua anak, tapi juga critical thinking dan lainnya juga harus diberikan pada anak termasuk yang mengambil vokasi. Oleh karenanya mungkin ke depan itu integrasi SMA SMK satu paket kurikulum tetapi streamingnya yang berbeda. Itu bisa dipikirkan. Tadi kan sudah membuka kurikulum Merdeka ini ada stream vokasi, tapi masih bukan vokasi yang ada di SMK. Dan kita masih menganggap dua sistem ini, dua hal pendidikan menengah yang segregated. Pak Ami tahu dan Bapak Nas tahu pengangguran terbanyak dihasilkan oleh lulusan SMK ini. Dan ini harus ada solusi saya kira untuk masa depan. Dokumen kurikulum kita itu tidak user friendly. Harusnya bagi sekolah, guru, dan peserta didik itu benar Pak Ami. Jadi peserta didik pun harusnya bisa baca. Saya mau contoh aja Pak Ami ini, teman-teman Dikbud bisa baca, teman Kemenak bisa baca. Ini adalah capaian pembelajaran yang saya ambil di laman Dikbud. Ini adalah kelas 7. Kalau saya baca, kelas 7, kelas 7 itu bisa SMP ya. Nah, kalau saya baca, ini tidak mudah. Kalimatnya juga sebuah kumpulan dari kalimat-kalimat. Ini peserta didik memahami definisi Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi definisi, simpel sekali definisi aja. Dan posisinya sebagai sumber ajaran sudah itu primer. Selesai sebenarnya. Apa ini ya yang dimaksudkan tadi dengan bahasa yang tinggi kurikulum kita itu? Peserta didik juga memahami pentingnya pelestarian dan seterusnya. Peserta didik juga mampu menjelaskan pemahamannya tentang sikap moderat dalam beragama. Jadi saya tidak terbayang guru menangkap ini. Kita aja yang di ruang ini tidak mudah menangkap ini. Ketika akidah, peserta didik mendalami 6 rukun iman. Jadi yang ditekankan bukan kompetensi, tapi mendalami prosesnya. Ke akhlak, peserta didik mendalami peran aktivitas sholat. Saya juga susah memahami kata mendalami peran aktivitas sholat. Ini yang saya maksudkan tidak user friendly. Saya tidak tahu, mungkin guru-guru bisa menangkap, tapi saya tidak mudah menangkap ini. Jadi ini contoh yang mungkin Kemendikbud harus sangat hati-hati merumuskan CP misalnya, karena ini yang terbaru. Apakah ini yang dikehendaki dan ini tidak mudah menangkap teks seperti gini nih. Di samping tadi kalimatnya tidak mudah, kalau istilah peserta didik mendalami 6 rukun, apakah ini capaian pembelajaran? Karena ini adalah proses sedang mendalami, bukan dia memiliki kemampuan apa-apa. Jadi ini catatan. Hal yang sama, mohon jangan dikontroversikan kurikulum ini dalam konteks knowledge, karena saya ingin menekankan bahwa pemahaman knowledge content yang conditional itu tetap penting. Tetapi dibarengi dengan higher thinking skill. Jadi berbeda dengan paham lama yang knowledge content itu kan dari hari ini ke belakang. Konten ilmu pengetahuan itu hanya ada dari ini ke belakang. Dan thinking skill-nya berisi memori. Jadi memang tidak head to head berhadapan antara konten knowledge content dengan thinking process. Dan dua-duanya ini harus tetap berada di dalam kurikulum, karena ada statement pejabat di Kemendikbud bahwa konten itu tidak penting. Itu juga saya kira mohon hati-hati, sebab conditional content itu tetap penting untuk mengantarkan pemahaman anak terhadap sesuatu. Dan ini mudah-mudahan bisa diperbaiki ya kurikulum yang sedang diuji cobakan ini. Saya kira itu Pak Amin, jadi catatan pengantar saya itu mudah-mudahan bisa memancing untuk diskusi, dan terima kasih. Saya kembalikan Pak Amin. Baik, terima kasih sekali Pak Bahrul. Ini kaya dan juga dalam, saya kira baik
Profesor Hamid dan juga Pak Dr. Bahrul Hayat, karena beliau adalah orang-orang yang punya keahlian khusus dan pengalaman puluhan tahun itu di bidang yang sangat spesifik ini, jadi perspektifnya itu betul-betul kaya dan komprehensif gitu. Saya tidak ingin mengulas banyak hal, ingin memberi beberapa highlight saja bahwa presentasi Profesor Hamid dan juga Pak Bahrul tadi itu ada titik singgung. Misalnya untuk beberapa hal yang saya ingin katakan adalah betapa penting kita menimbang kesinambungan kebijakan dan juga konsistensi dalam hal pelaksanaan kebijakan itu. Karena tadi reviewnya betul-betul dengan menunjukkan sangat nyata itu, hal-hal yang dipandang itu tidak kebijakan yang tidak secara konsisten dilaksanakan secara berkelanjutan. Bahkan misalnya Pak Hamid tadi mengangkat misalnya pilihan metodologi pengajaran, misalnya inquiry learning approach saja, itu mestinya dilakukan secara konsisten dan memakan waktu yang sangat lama, tidak cukup hanya di satu kelas saja, mungkin juga beberapa mata pelajaran atau apa yang lain, berkesinambungan dari satu jenjang, dari satu kelas, dan melampaui waktu saja, melampaui lama belajar siswa yang bersangkutan itu. Untuk yang lain, Pak Bahrul dan juga Pak Hamid ini kebetulan kami mengundang banyak pihak dari Kementerian Kebud. Saya lihat tadi ada, saya kira Bu Asri ya dari Badan